Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudaraku di pagi hari ini? Baik, puji Tuhan. Meskipun ada dari antara saudara yang tidak begitu baik keadaannya, atau barangkali sedang sakit terbaring di rumah sakit, ataupun mungkin sedang ada di rumah beristirahat, atau mungkin saudara ada dalam pergumulan hidup, dalam keadaan bersedih karena ditinggal oleh orang yang saudara kasihi, mari saudaraku kita berserah kepada Tuhan. Dia adalah jawaban atas segala doa, atas segala pergumulan kita. Mari saudaraku, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, apapun yang menjadi aktivitas kita, rencana kita di sepanjang hari ini, mari terlebih dahulu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kalau Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk memulai hari ini. Di pagi hari ini, Tuhan masih menganugerahkan hari yang baik bagi kami untuk sebentar membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, dengan keterbatasan pikiran kami, pengetahuan kami, biarlah Tuhan yang menuntun kami sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini terambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal yang pertama ayatnya yang ke-15. 1 Timotius 1 ayat ke-15, demikian firman Tuhan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Kalau hamba Tuhan bertanya kepada orang-orang, apakah saudara sudah yakin ketika saudara nanti meninggal dunia akan masuk ke surga? Itu sering ditanyakan oleh seorang pendeta. Dan kami juga beberapa kali bertanya kepada saudara, kepada keluarga, pertanyaan yang sama. Opung, nanti kalau meninggal, nanti mau kemana Opung? Ke surga apa ke neraka? Atau tulang, belum mati anak tulang, itu dia ira-ira sambil bercanda, ya sambil santai. Kepada Lai juga, Lai nanti kalau nanti meninggal masuk surga apa neraka? Ya, banyak orang berkata asa guru di Tuhan ima, artinya ya tergantung Tuhan sajalah. Ada yang berkata, aduh kalau saat ini sih kayaknya sih nggak yakin bisa masuk surga karena banyak sekali perbuatan saya yang tidak baik. Banyak kali dosa-dosaku. Demikian mereka katakan. Ada orang berkata, mudah-mudahan
Tapi saudaraku, kita harus ingat kembali firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku, seberapa besar pun dosa kita, seberapa jahat pun kita saudaraku, tetapi ketika kita datang menghadap Tuhan, ketika kita datang memohon ampun kepada Tuhan, maka Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa dan perbuatan kita yang tidak baik, yang melawan kehendak Tuhan. Dan ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, maka Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita. Nah, itu juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Kita tahu bahwa Paulus yang tadinya bernama Saulus adalah orang yang penuh dengan dosa. Dia adalah orang yang jahat, yang kejam, yang menganiaya murid-murid Tuhan Yesus, yang memenjarakan, bahkan membiarkan orang dibunuh seperti Stefanus. Dan dia sudah melakukan penganiayaan kepada murid-murid Tuhan, tetapi kemudian dia ditangkap oleh Tuhan, dan kemudian dia datang bertobat, mengakui Tuhan sebagai juru selamatnya. Itulah kesaksian Rasul Paulus, dan ditegaskan kepada Timotius supaya Timotius juga melakukan kesaksian. Saudaraku, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara yakin bahwa ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ketika kita mengakhiri hidup kita dunia ini, apakah kita akan masuk ke dalam kerajaan surga atau tidak? Tadi sudah dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa setiap orang yang percaya kepadanya. Dan dikatakan juga di dalam Lukas 5 ayat yang ke-32 dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi kuncinya saudaraku, mari kita bertobat. Apapun yang menjadi kejahatan kita, perlakuan kita yang tidak baik, perlakuan kita yang jahat, yang sulit kita ungkapkan, yang tidak pernah kita akui kepada saudara kita, kita tidak pernah akui kepada istri ataupun suami kita, kepada orang tua kita, mari datang kepada Tuhan, akui segala dosa dan perbuatan kita, maka Dia akan mengampuni kita dan Dia akan memberikan keselamatan kepada kita. Tapi saudaraku, di dalam perjalanan pertobatan kita, mari kita tetap ikut akan perintah Tuhan. Kita terima Roh Kudus yang akan mengajari kita untuk berjalan sesuai dengan keselamatan yang sudah kita terima, sehingga kita tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Meskipun saudaraku terkadang kita jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan Yesus mengingatkan melalui Roh-Nya yang kudus, supaya kita senantiasa datang mengakui dosa dan perbuatan kita yang tidak baik. Dan kemudian Dia menguatkan kita, memberikan kepada kita pertobatan baru, dan kehidupan yang terus berkembang, semakin mengenal Kristus, melalui renungan-renungan, pembacaan firman Tuhan, dan doa-doa kita. Mari saudaraku, datanglah kepada Tuhan, dan terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, sehingga keselamatan akan dianugerahkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah orang yang berdosa.
kami yang tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Oleh karena perbuatan kami, oleh karena sikap kami, pikiran kami, hati kami yang jahat. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, maka kami diselamatkan, dikuduskan. Terima kasih ya Bapa, ajar kami juga tetap untuk hidup di dalam keselamatan kami. Mengerjakan keselamatan kami melalui kesaksian kami, melalui perbuatan kami, sehingga kami semakin bertumbuh, iman kami semakin bertumbuh, sehingga kami akan semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami dan penolong kami. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga buat saudara kami yang ragu akan keselamatannya, supaya mereka juga datang dengan meyakini Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, dan mereka boleh yakin akan keselamatan mereka dan melakukan keselamatan mereka. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan hidup, Tuhan berikan jalan keluar, jawaban atas pergumulan mereka. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka, yang bersedih, Tuhan hiburkan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Horas.